Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan kegiatan pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kita akan melihat berbagai macam sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati, berarti sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contoh hewan, tumbuhan, dan mikroba. Kemudian sumber daya alam non hayati, sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, contoh udara, matahari, tanah, batu, dan lain-lain. Kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terbarukan, artinya sumber daya tersebut bersifat terus-menerus dan tetap ada, contoh matahari dan air. Kemudian sumber daya alam tak terbarukan, yang artinya sumber daya tersebut terbatas jumlahnya, yang suatu saat akan habis, contoh minyak, emas, batu bara, dan lain-lain. 3. Berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang langsung, artinya sumber daya tersebut dapat digunakan secara langsung, misalnya buah-buahan dan air minum. Kemudian sumber daya alam yang tak langsung, yang artinya sumber tersebut harus melalui proses untuk bisa digunakan, contohnya daging dan ikan. Nah, itulah macam-macam dari sumber daya alam. Bagaimana pemanfaatannya? Sumber daya nabati seperti padi, jagung digunakan sebagai sumber pangan dan kapas sebagai bahan sandang. Kemudian kayu sebagai bahan bangunan dan kencur sebagai bahan obat-obatan. Itu yang berasal dari sumber daya alam nabati. Sumber daya alam hewani seperti daging, susu sebagai sumber pangan, dan kulit binatang sebagai bahan pembuatan kerajinan. Kerbau digunakan untuk membajak sawah sehingga membantu pekerjaan berat masyarakat. Kuda digunakan sebagai alat bantu transportasi. Berikutnya, kekayaan bahan tambang yang ada di Indonesia. Bahan tambang berasal dari bumi, dibedakan menjadi beberapa bagian lagi. Pertama, bahan tambang dari bebatuan, contohnya emas, timah, besi, dan tembaga. 2. Bahan tambang yang berasal dari sisa-sisa fosil hewan dan tumbuhan berjuta-juta tahun yang lalu, misalnya batu bara dan gas alam. Nah, pada umumnya material tersebut digunakan sebagai bahan baku industri dan bahan bakar. 3. Bahan tambang yang berasal dari letusan Gunung Merapi, contoh pasir dan batu. Bahan-bahan tersebut biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Biasanya barang tambang yang terdapat di Indonesia dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu barang tambang mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas alam, serta panas bumi. Nah, itulah kekayaan bahan tambang yang ada di Indonesia. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan kepada kalian hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Sekarang kalian akan mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Silakan dikerjakan dengan baik dan sampai ketemu di
pembelajaran yang akan datang. Selamat pagi.